Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rahmatul Julia, baik, eh, untuk proses ujian komprehensif pada Bu Rahmatul Julia nanti eh, bisa saya tanyakan beberapa hal yang kaitannya dengan teori ya Bu. Baik, Pak. Eh, sudah dipelajari tentang teori-teori belajar ya. Teori-teori belajar. Nah, yang diingat ada berapa, Bu? Berapa teori belajar? Bismillah, saya sudah mengingat sekitar 5, Pak. Ya, apa saja itu? Yang pertama itu teori belajar behavioristik, yang Ya, kedua konstruktivisme, yang ketiga kognitivisme, yang keempat humanisme, yang kelima itu sibernetik, Pak. apa? Yang terakhir? Sibernetik, Pak, yang terbaru tentang teknologi, Pak. Oke. Eh, pengertiannya bagaimana? Kalau yang Eh, teori belajar behavioristik ya, pengertiannya bagaimana? Bahwa eh, belajar itu, bahwa belajar itu kalau menurut teori behavioristik bahwa belajar itu lebih berorientasikan kepada hasil pembelajaran. Eh, Lingkungan mempengaruhi perilaku peserta didik, Pak. Jadi guru lebih bersifat teacher center. Jadi siswanya harus mengikut dengan guru, menyebabkan siswanya menjadi pasif, Pak. Itu kalau behavioristik. enggak, di situ kan perilaku itu merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh apa untuk behavioristik? Stimulus, Pak, atau rangsangan yang diberikan Stimulus. oleh Ya, guru. contoh Iya. bentuknya stimulus apa dalam pembelajaran? Guru lebih memberikan stimulus seperti siswa harus mencapai tujuan yang ini. Misalnya sholat, kenapa sholat itu wajib? Karena itu perintah agama, jadi siswa harus menurut dengan stimulus seperti itu, Pak. Di sana kan ada teori yang namanya hadiah dan hukuman. Kemudian ada teori penguatan. Nah, coba diberikan penjelasan. Untuk eh, penjelasan tentang teori hukuman dan punishment ataupun reward itu diberikan kepada siswa yang kalau reward itu diberikan kepada siswa yang lebih mengarah kepada positif. Misalnya siswa ini diberikan pertanyaan 2, mereka kurang semangat, tetapi ketika diberikan soalnya 5, mereka lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Berarti dia akan mendapatkan reward, Pak. Kemudian kalau dia bersifat punishment, lebih cenderung ke sifat negatif, seperti misalnya guru menanyakan tentang materi sholat itu soalnya 5, tetapi siswa kurang bersemangat mengerjakan. Setelah dikurangi menjadi 2, siswanya bersemangat. Jadi di situ letak punishment dan rewardnya. Ya, hadiah itu diberikan jika eh, Menunjukkan siswanya perilaku. mencapai ya, mencapai Ya, sesuai dengan kalau kalau istilahnya itu ya mencapai KKM ya. Apa Bu KKM? Pernah dengar istilah itu? kenapa? Kriteria ketuntasan minimal dalam pembelajaran. Ya, mungkin bisa dijelaskan KKM itu apa? KKM merupakan sebuah acuan pencapaian dalam pembelajaran
yang telah disusun atau dirancang oleh guru mata pelajaran masing-masing tiap sekolah. Misalnya contohnya PAI, kalau PAI di kelas 7 itu KKM-nya 80, apabila dalam pembelajaran siswa telah mencapai nilai 80, maka mereka dianggap telah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, itu yang diberi hadiah ya, jangan Iya, Pak. ditambah atau dikurangi soalnya. Tapi yang bisa mencapai KKM diberi hadiah ya. Yang belum ya diberikan apa biasanya? Remedial, Pak. Remedial teaching, oke. Itu kalau behavioristik ya. Terus kalau eh, kognitif, Bu. Teori Eh, belajar kognitif. Kalau teori pembelajaran kognitif itu lebih berorientasi kepada kognitif atau pengetahuan dari peserta didik itu sendiri, Pak. Jadi di sini lebih mementingkan proses pembelajaran dibandingkan hasil pembelajaran terhadap peserta didik. Kognitif itu artinya apa, Bu? Pengetahuan, Pak. Kognitivisme dalam teori belajar artinya apa? Eh, Proses pembelajaran yang lebih mementingkan atau memfokuskan eh, pada proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil pembelajaran. Proses mental, Bu, bukan proses belajar. Oh, proses. Proses Baik, Pak. mental berpikir. Jadi otak itu sebagai pusat berpikir. Nah, jadi tidak dipengaruhi stimulus, tapi siswa itu punya proses berpikir sendiri. Jadi misalnya dirubah mindsetnya, dirubah pandangan hidupnya. Nah, itu misalnya kalau PAI yang menggunakan pendekatan keimanan. Jadi orang kalau sudah iman, yakin, nah, dia akan memiliki semangat jihad misalnya. Nah, itu kalau kognitif seperti itu penerapannya ya. Jadi Amin. tidak Betul. berdasarkan hadiah dan hukuman, tetapi proses proses berpikir yang terjadi pada otak siswa. Kemudian siswa punya mindset atau niat yang kuat, itu karena proses berpikir yang dialami, yaitu kalau kognitif itu Bu, mestinya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terus kalau yang apa tadi lainnya? Konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme, konstruksi. Apa yang dikonstruksi, Bu? Eh, Kalau teori pembelajaran konstruktivisme ini lebih teori belajar tentang membangun pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman yang dipunyainya sendiri, Pak. Ya, dalam PAI mungkin apa contohnya? Dalam PAI contohnya itu pelaksanaan sholat, Pak. Misalnya di sekolah kita membahas tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita tanyakan ke peserta didik bahwa apakah Anda pernah ikut sholat di masjid atau di rumah, apa yang Anda dapatkan dampaknya terhadap diri Anda sendiri begitu. Nanti peserta didiknya akan menceritakan atau membuat pengetahuan baru dari hasil pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ya, misalnya kalau di masjid eh, berjamaah pahalanya berapa? 27 kan gitu kan. Iya, Pak. Konstruksi. Jadi mana lebih mulia ya? Misalnya sholat Ya, sendirian di rumah dengan di masjid, gitu loh contohnya. ya, Pak. Eh, terus yang Yang kognitif beri sosial, ya, ada nggak teori belajar tentang kognitif sosial? kognitif sosial, ada Pak pengetahuan yang didapat oleh siswa dari lingkungan sekitarnya, Pak. Contohnya bagaimana? Misalnya dalam pendidikan orang tua dan anak biasanya bagaimana itu kalau kognitif sosial?
Dalam kognitif sosial itu seperti tingkah laku anak atau karakter anak, Pak. Misalnya di rumah mendapatkan didikan yang baik, maka dia di sekolah akan terbiasa dengan perilakunya yang baik yang dibawakannya dari rumah. Cara dia bersosialisasi di rumah akan dipraktikkannya juga di sekolah. Apa inti dari kognitif sosial itu? Bersosialisasi, Pak. Enggak, intinya apa? Orang tua murid me, apa terhadap Me- orang tuanya meniru, Pak. dan orang tua atau guru memberi apa? Memberi tauladan kan gitu. Ya kan? Iya, Pak. Satu lagi apa tadi? Itu ada sibernetik, Pak. Behaviorisme, terus apa? Konstruktivisme, Kognitivisme. konik, eh, ko- kognitivisme, kemudian humanisme, Pak. Nah, apa yang disebut humanisme? Humanisme itu teori pembelajaran yang berkonsepkan memanusiakan manusia. Jadi guru di sini diharapkan untuk dapat menciptakan suasana belajar yang bisa membuat siswa atau peserta didiknya itu merasa nyaman dan senang, Pak. Yang dikembangkan potensi apa saja kira-kira? Siswa itu punya potensi apa? Potensi seperti non kognitifnya misalnya minatnya, Pak, ataupun hobinya atau gaya belajarnya, jadi disesuaikan oleh guru sesuai dengan kemampuan peserta didiknya masing-masing. Ada potensi fisik, ya, ada Iya, Pak. potensi psikologis, ada potensi sosial, ya. Jadi manusia kan makhluk biologis, ya, Logis. ada makhluk psikis, ya, ada makhluk sosial. Nah itu Bu, jadi semua yang ada di dalam diri manusia dikembangkan gitu ya Bu. Jadi manusia itu kan makhluk yang bermacam-macam ya. Mungkin ada yang menyebut ya Homo economicus ya, manusia itu makhluk ekonomi. Ekonomi. Zoon politikon, manusia itu makhluk politik ya. Itu semua potensi itu bisa dikembangkan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masih Itu yang dimaksud apa, humanisme. humanisme. Terakhir apa tadi, sibernetik? Iya, Pak. Kalau teori Apa? belajar sibernetik ini lebih ke era global sekarang, Pak, yang digital. Seperti penggunaan Zoom yang kita gunakan, kemudian Google Meet atau video call, ataupun berbasis internet yang lainnya, Pak. Ya, oke. Eh, Silakan untuk dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan tentang unsur-unsur modul ajar. Disebutkan apa saja? Unsur-unsur modul ajar itu ada informasi umum, Pak. Satu, Ya, informasi umum. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, lampiran, Pak. ya, enggak ini ya di dalam modul ajar itu ada apa saja? Ada Yang pokok, identitas, yang pokok harus ada apa? Selain itu, yang intinya. Kalau identitas kan umum ya. tujuan pembelajaran, Ya, terus kemudian capaian pembelajaran, ya, terus asesmen, ya, apalagi kemudian pemahaman bermakna ataupun pemantik gitu, refleksi,
Enggak, itu kan yang sebelum ya. Kalau yang intinya komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar dimulai dari apa? Tujuan pembelajaran kan? Tujuan pembelajaran, Pak. Nah, terus setelah itu apa? Setelah tujuan pembelajaran ada materi pembelajaran, Terus, ada kegiatan pembelajaran, terus ada asesmen, Pak. metodenya Nah, ya, ada metode, ada tujuan pembelajaran, kemudian eh, ada metode pembelajaran, sarana dan prasarananya, kemudian target pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sama asesmen pembelajaran, Pak. kok nggak disebutkan ada yang lain? Media, LKPD gitu. Di sarana prasarana, Pak, ada model, kemudian ada eh, media pembelajarannya, strateginya, Pak. LKPD ya. Lampirannya apa saja? Di Modul ajar lampir itu, modul ajar lampirannya apa saja? di modul ajar lampirannya itu ada LKPD, kemudian ada bahan bacaan, kemudian ada remedial dan pengayaan, ada glosarium sama daftar pustaka, Pak. Ya, di dalam RPP-nya Bu Rahmatul Yulia dilampirkan apa enggak? Ada, Pak. Terus untuk evaluasinya hanya tes saja atau mungkin ada yang lain Ada tes lisan, ada tes tulisan sama rubrik kerja kelompok, Pak. untuk menilai apa rubriknya? Eh, rubriknya tuh untuk menilai kerja sama kelompok, Pak. Iya, menilai aspek apa maksudnya? Aspek sikap, Pak. Yang diajarkan kemarin dalam ini apa Eh, saja? yang diajarkan Peer teaching kemarin apa? tentang sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, Pak. Di dalamnya ada kemarin pengertian sholat, kemudian ada rukun sholat, syarat wajib dan syarat sah sholat, Pak. Kemudian dibagi siswanya menjadi kelompok dan membentuk kelompok dan diberikan tugas untuk membuat peta konsep, Pak. Apa? Menggunakan pendekatan apa? PBL, Pak. Problem Based Learning. Ya. Jadi ada berapa langkah problem based learning atau Ada sintaknya? problem based learning, sintaknya ada 5, Pak. Ya, apa saja itu? Yang pertama itu mengorientasikan siswa kepada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, Ya, kemudian guru memberikan bimbingan individu ataupun kelompok dalam pembelajaran, kemudian peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Pak. ya. Terus pertanyaan selanjutnya tentang materi yang diajarkan itu sudah mengembangkan eh, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tingkat tinggi atau belum? Apa saja pertanyaan pemantiknya? Untuk pertanyaan pemantiknya eh, sudah, Pak, seperti Ananda, siswa peserta didiknya ditanyakan apakah sholat memberikan dampak terhadap dirinya. Jadi dia harus berpikir apakah ada dampaknya terhadap dirinya, Pak. Kemudian apakah dengan melaksanakan sholat bisa mendatangkan rezeki kepada kita atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi mereka akan berproses berpikir, Pak.
Untuk pertanyaannya yang di dalam tes ya, untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam tes ya, itu yang contoh pertanyaan yang hot apa? Kalau ada, Eh, Sepertinya belum mencapai hot, Pak, karena masih menanyakan seputar eh, pengertian sholat, kemudian apa dampak sholat terhadap kehidupan peserta didik, kemudian apakah sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau dilaksanakan dengan baik. Itu yang terlampirkan di dalam soal tes baru, Pak. ya, maksudnya pertanyaan pemantik, ya, kemudian memateri, tapi mulainya dari tujuan ya Bu, ketika kita mengembangkan modul ajar, ya, itu tujuannya harus sudah mulai, ya, tidak sekedar menjelaskan, eh, tapi mungkin ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melakukan analisis atau melakukan penilaian, sehingga di C-nya itu sudah C tingkat yang ke-5 dan 6. Nanti pertanyaannya kemudian ya, setelah terwujud dalam tujuan pembelajaran, nanti ada materinya. Setelah terwujud dalam materi, nanti ada soal evaluasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi Ya, nanti Pak. untuk catatan aja, nanti eh, modul ajar PBL-nya direvisi ya Bu ya. Kalau untuk PPG, untuk praktek apa namanya, PPL siap, Pak. PBL itu revisinya apa, tujuan pembelajarannya nanti ditambah sehingga sampai kepada taraf yang berpikir tingkat tinggi. Apakah itu siswa mampu menganalisis atau siswa mampu menilai, ya, atau siswa bisa menyimpulkan, sintesis ya. Misalnya tadi supaya sampai siswa bisa menyimpulkan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, saya kira penting. Baik, yang selanjutnya Ibu menggunakan dalil apa tidak? Menggunakan, Pak. Bisa dibaca dalilnya? Eh, Bisa, Pak. Ya, coba Boleh dibaca. dibuka Al-Qur'annya, Pak. Boleh, silakan. Ankabut, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Pak. Ya, baik, yang terakhir Ibu me- mempraktekkan ya, kayak waktu peer teaching kemarin, dipraktekkan misalnya cara melakukan pembukaan sampai dengan menyampaikan pertanyaan pemantik. Silakan. Waktunya 5 menit saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, Ananda,
sebelum kita memulai pembelajaran, silakan lihat dulu di sekitar Ananda apakah ada sampah, kemudian kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Anda rapikan lagi meja dan kursinya, kemudian lihat pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Nah, baiklah untuk ketua kelas, siapkan kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Ananda, setelah kita melaksanakan doa, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silakan Anda lihat teman sebangkunya apakah ada yang tidak hadir. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Baik, Ananda, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang ingat apa pembelajaran kita di minggu kemarin? Ya, Ashifa sudah menjawab, bagus. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu kemarin Asmaul Husna? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Oke, Randi. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berikan tepuk tangan dulu Ananda untuk jawaban yang diberikan oleh Randi. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, Ananda. Apakah pernah Ananda melaksanakan sholat? Ya, tentunya pernah. Di mana Ananda pernah melakukan sholat? Di masjid, di rumah, termasuk di lapangan sekolah kita. Di sholat zuhur dan sholat asyar. Terus, apa dampaknya yang Ananda rasakan kalau kita selalu melaksanakan sholat? Ya, bagus. Ananda bagus, telah menjawab pertanyaannya dengan baik. Dampaknya bagi dirinya adalah dia terbiasa disiplin. Semoga Ananda Ibu yang lainnya juga termotivasi seperti yang dilakukan oleh Ananda bagus untuk beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Baik. Sudah selesai membuat P5 PPRA? Untuk P5-nya belum rampung seluruhnya sih, Pak. Masih separuh jalan. Tentang apa yang tentang Eco Bridge, Pak. Daur ulang barang bekas, Pak, sampah-sampah. Untuk dijadikan D, ya? Iya, Pak. Baik. Kalau PTK-nya sudah siap belum? PTK-nya sudah, Pak. Tentang ya, judulnya apa? Judul PTK-nya tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran example non-example terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas 7 di SMP 9, Pak.
Cara mengukurnya atau instrumennya ada berapa macam instrumennya? Eh, untuk instrumennya ada, sebentar. Paling tidak ada dua ya. Untuk guru apa nama instrumennya? Untuk instrumennya Ya, yang digunakan untuk mengamati guru namanya apa? Ada nggak? Guru kan melakukan tindakan ya, atau ya Pak. menggunakan metode. Observasi Pak. Oh, contoh pertanyaannya apa? Instrumen yang digunakan itu observasi sama wawancara Pak. Yang pertama kalau wawancara itu kalau diobservasi itu guru melihat ada tidak perubahan proses pembelajaran terhadap siswa menggunakan model pembelajaran example non example yang Bukan. Jadi observasi terhadap guru itu tindakan guru yang diobservasi. Yang observasi siapa? Ya, teman yang melaksanakan melaksanakan PTK. PTK. Namanya itu kolaborator atau teman observer. Jadi ibu yang ngajar, kemudian nanti ada observer temannya itu. Nah, seperti itu harus ada ya. Misalnya nanti kalau pelaksanaan tindakannya berupa contoh dan bukan contoh ya tadi ya, Iya Pak. itu pelaksanaannya, sintaknya misalnya itu semua dilaksanakan dengan bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Ya, kalau ada yang terlewat tadi, langkah-langkah atau sintak sampel dan non sampel, nah, tadi kalau tindakannya kurang kurang lengkap dan kurang bagus ya nanti siklus kedua diperbaiki sehingga nanti hasilnya bagus ya. Berarti ada lembar observasi dua ya. Jadi yang satu untuk mengamati guru, yang satu itu apa Bu? Yang untuk menilai siswanya tadi berupa apa? Angket Pak. Loh, tes kok dipakai angket ya nggak bisa. Kalau kemampuan belajar itu harus pakai tes. Oh, berarti bisa pakai tes tertulis Pak. Ya, nanti diganti ya kalau belum ada. Baik Pak. Ya, soalnya kalau kemampuan itu harus pakai ini, harus pakai tes ya, tidak bisa pakai. Kalau angket itu kan untuk menilai sikap ya. Iya Pak. Ya, baik cukup untuk Bu Rahmatul Julia. Alhamdulillah, Eh, terima kasih Bapak. ya.